Oke, kali ini kita kedatangan lagi tamu yang sangat-sangat spesial lagi kali ini, yaitu timnya dari Bukit Indah Sukajadi yang kita semua warga Batam itu udah kenal lah. Nah, dan ini kita langsung panggil aja orangnya. Yuk. Ya, apa kabar, Ajan? Luar biasa ya. Apa Ya. kabar kok? Baik, baik. Senang sekali berada di sini. Boleh perkenalkan dulu sedikit lah ya. Iya, oke. Jadi saya panggilnya apa nih? Promax punya apa? Follower atau Warga apa? Batam. Warga Batam ya. Warga Batam. Oke. Jadi selamat siang warga Batam semuanya. Perkenalkan nama saya Chandra Wijaya. Saya biasa dipanggil Awi. Dalam keseharian di bidang properti ya oleh kawan-kawan. Di sini saya selaku sales manager daripada Adia Group ataupun Bukit Indah Sukajadi ya, yang sudah dibilang oleh Pak Ajan tadi. Nah, oke. Sebelumnya itu udah terjun di properti udah berapa lama ya, kok? Oke, jadi untuk dunia properti ya, sebenarnya udah lama sih ya. Kita mulainya juga dari nol, pernah juga jadi sales, ya jadi sales, ya kita jalan terus karirnya lebih kurang 10 tahunan lah. 10 tahun ya. di properti. Udah kurang 10 tahunan di bidang properti. Tapi sebelum di properti ada lagi di bidang lain. Ada banyak dulu, tapi kayaknya duitnya lebih enak di properti, makanya nyantolnya agak lama. Ya pernah di beberapa bidang, juga ada sedikit bisnis wira swasta sendiri ya, yang berjalan sampai sekarang kok. Oh, Gitu. oke. Nah, kita langsung aja nih. Bukit Indah Sukajadi. Apa sih itu Adia Group yang tadi itu? Adia Group, Bukit Indah Sukajadi. Iya, Boleh iya, di-sharing-sharing betul. dulu. Mungkin memang ini momentumnya ya diperkenalkan atau diberikan informasi kembali ya. Jadi kayak reborn lah kembali informasinya. Karena kalau kita cerita tentang Adia Group mungkin banyak yang tidak tahu ya. Lebih banyak orang tahu nama Bukit Indah Sukajadi. Nah, itu. Nah ya kan, jadi kalau kita cerita Bukit Indah Sukajadi semua sudah tahu pasti, seluruh warga Batam, perumahan elit lah ya kan, kemudian harganya tinggi lah segala macam. Nah lebih spesifik sebenarnya itu Bukit Indah Sukajadi adalah bagian daripada Adia Group. Oh. Lebih spesifik. Jadi dengan proyek yang dibilang ini proyek elit, perumahan elit, sebenarnya itu cuma salah satu bagian daripada Adia Group. Oke, jadi developernya itu bernama Adia Group, di mana Adia Group ini punya banyak sektor bisnis ya. Salah satunya adalah properti, yaitu Bukit Indah Sukajadi, itu proyek kita yang dimulai dari tahun 1990, dan kemudian kita bangun juga yang namanya Taman Golf Residen 1, 2, 3, juga ada warehouse, commercial area seperti shop houses, ruko juga ada. Nah, di luar properti kita juga punya sisi komersial ya, yaitu Hotel Radisson, ya itu merupakan bagian daripada bisnis kita, Radisson. Kemudian kita juga punya gedung ATB, orang bilang pada itu Adia Building ya, itu juga sektor bisnis kita ya. Dan tentu saja nggak lupa yang kalau yang main golf paling pasti tahu ya, Padang Golf Sukajadi. Jadi itu juga bagian daripada bisnis kita, sektor bisnis kita. Oh, itu berarti gede banget dong. Gede. Di area Sukajadi sana Yes, semua. di area Sukajadi itu ada lebih kurang 200 hektar ya kita ini kan. 200 hektar. Iya, makanya kalau diperhatikan dari lokasi tersebut, residence kita atau properti kita, cluster kita tuh berada di area Sukajadi. Baik itu Taman Golf Residen 1, 2, 3 dan Bukit Indah Sukajadi. Kemudian untuk yang gedung Adia Building juga daerah Sukajadi, dekat dermaga. Oke. Kemudian untuk Hotel Radisson juga area Sukajadi. Dan untuk Padang Golf Sukajadinya juga di Sukajadi. Jadi emang itu satu payung sih sebenarnya. Banyak yang tidak tahu, tahunya cuma Bukit Indah Sukajadi. Ya. Jadi orang mungkin ya sebagian besar masih asing dengan Adia Group. Nah mungkin inilah momennya kita perkenalkan bahwasanya Bukit Indah Sukajadi itu adalah bagian daripada Adia Group yang sudah cukup eksis dan berhasil ya dalam membangun bisnisnya baik dari sisi komersial maupun properti. Begitu. Oke. Nah, keunikannya proyeknya Adia Group itu apa tuh? Oke, keunikan Adia Group. Nah, kalau kita cerita keunikan, sebenarnya lebih arahnya ke konsep ya,
Saya mulai dari Bukit Indah Sukajadi dulu ya. Jadi Bukit Indah Sukajadi itu pasti semua pernah masuk lah ya. Masuk ke dalam Bukit Indah Sukajadi kan. Nah dari situ konsepnya tuh beda memang. Feel-nya adalah feel lebih ke ketenangan, kenyamanan, hijau, ada padang golf, ada sisi hutan yang di dekat bukitnya. Kemudian feel tinggal di sana tuh seperti di resort atau villa. Suasana tenang, nggak banyak polusi suara terutama. Jadi feel-nya memang hunian resort yang nyaman, tapi berada strategis di tengah kota. Jadi gampang kemana-mana. Dan itu membuat banyak ya pebisnis besar, bos-bos besar yang memang punya hunian di sana untuk tempat beristirahat, begitu. Nah itu dari sisi Bukit Indah Sukajadi klasternya yang pertama. Kemudian kita juga punya konsep yang lebih modern ya, yaitu dari kita mulai dari yang namanya Taman Golf Residen 3. Kalau Taman Golf Residen 1 dan kedua dia menempel lebih dekat ke Bukit Indah Sukajadi, sehingga suasananya lebih ini alam ya, nature, resort, villa gitu. Nah untuk Taman Golf Residen 3 memang lebih modern dia, lebih dekat ke jalan. Kemudian itu memang kita arahkan ke orang-orang yang mungkin mobilitasnya tinggi, jadi lebih gampang aksesnya kemana-mana. Jadi punya perbedaan konsep di situ. Nah itulah keunikan daripada ini di project kita, menggambarkan daripada si Adia Group ya, berdasarkan project keunikannya. Mau dibilang kota mandiri, sebenarnya bisa juga, cuma kita memang dari awal sudah ya, bukan bahasanya kota mandiri ya. Di mana ada komersial, misalnya daerah dermaga situ kan banyak makanan, bisnis segala macam. Betul. Kita dekat dengan salah satu mall terbesar di Batam, yaitu Capri Mall atau K Square ya. Kemudian kita dekat dengan misalnya hotel, kita dekat dengan komersial yang berolahraga, yaitu Padang Golf Sukajadi. Area bisnis yaitu ininya Adia Building, di mana bisa orang sewa ya, kantornya berkantor bareng di sana ya, bisa sewa ya, begitu. Oke. Nah, terus proyek terbarunya nih yang bakal di launching sama Sukajadi atau yang lagi jual gitu, apa gitu? Sekarang proyek kita sebenarnya sudah bisa dibilang hampir 100% sold out ya. Hampir 100% sold out. Nah, tetapi di area atau di klaster Taman Golf Residen 3 akhirnya kita bentuk satu tipe. Kita namakan Neo TGR atau Neo Taman Golf Residen. Nah, jadi konsepnya kita mengadopsi ke modern yang lebih ke futuristik. Modern futuristik dia. Jadi itu yang sekarang kita lagi running untuk dipersembahkan kepada calon konsumen kita. Keunikannya kan jarang ya orang buat modern futuristik ya. Nah, keunikannya adalah kita memadukan semua unsur di dalamnya, lebih ke modern gitu. Contoh, kita ada yang namanya area Ganken, yaitu area transisi ya. Begitu pintu masuk, area transisi ke ruang utama, misalnya living room, dining area, dan lain-lain. Oh, itu dari mana tuh? Soalnya jarang dilihat dari proyek lain. Betul. Jadi kalau konsep Ganken ini kita terapkan dari ini istilah Jepang ya. Properti Jepang, arsitek Jepang. Nah, kalau ada melihat film-film Jepang ya, biasanya film Jepang ya. Quote and quote ya, jangan kemana-mana ya otaknya ya. Wah, Pak Aja nih bahaya nih. Aduh, bisa kena senggol nih. Jadi gini, jadi kalau misalnya di rumah-rumah Jepang, biasanya pada saat si penghuni pulang, maka dia ada satu ruangan untuk meletakkan sendal atau sepatu sebelum ke lantai utama atau ruang utamanya, di mana itu dibedakan dengan tingkat elevasi lantainya. Nah, itu fungsinya supaya mungkin pasir atau kotoran yang ada di sepatu, di sendal tidak terbawa masuk sampai ke dalam ruang utama kita. Itu kan. Kemudian kita juga istilahnya untuk Neo TGR ini, pintu akses masuknya itu cukup lebar dan cukup tinggi. Jadi cukupnya saya panjangin dikit ya, karena emang tinggi. Dia tingginya sampai seplafon loh. Hampir 3 meter loh. Hampir 3 meter. Dan lebarnya cukup lebar itu. Gerbang kerajaan. Ya, feel-nya tuh bagus. Kenapa? Begitu kita buka pintu, pintunya tuh megah, kokoh, seperti pintu-pintu di resort. Nah, pada saat kita masuk ke dalam,
kita disambut dengan area gunkan, ya transisi ke ruang utama. Begitu kita lepasin sepatu, kita masuk ke injak ke ruang utama, kita disambut lagi dengan void yang cukup tinggi, yaitu sampai 6 meter. 6 meter. 6 meter, di mana di depannya dindingnya di lantai 2 yang void lantai 2-nya itu ada bukaan atau jendela yang istilahnya kita buat memang sengaja supaya pencahayaan alaminya itu maksimal masuk. Jadi ruangan itu kalau siang hari nggak perlu pakai buka lampu ya, makan listrik itu udah alami. Jadi ya mau dibilang eco house juga bisa karena menghemat kan, begitu. Dan apalagi kita punya konsep yang kita paduin satu lagi nih, namanya open air living room dan dining area. Dimana kalau saya gambarkan mungkin ya imajinasi ya warga Batam ya. Kalau mau ke backyard belakang, pada umumnya rumah itu cuma dikasih akses satu pintu, betul ya. Kemudian ataupun dikasih akses jendela supaya visualnya bisa ke belakang. Nah, konsep kita ini adalah open air, artinya dinding belakang itu ya temboknya nggak ada. Kita ganti dengan pintu folding, aluminium kaca bening. Jadi pada saat pintu folding ini dua sisi ini dilipat nyender ke masing-masing dinding kiri dan kanan, terciptalah bukaan yang cukup luas sehingga bisa memberikan sirkulasi udara yang bagus sekali. Kebayang udara itu akan berhembus masuk sehingga ruangannya itu nggak pengap, nggak panas, sejuk, ada angin yang berhembus, bagus banget gitu loh. Wah, itu udah void terus belakangnya open air lagi. Ya, open air. Nah, bayangkan aja kalau di backyardnya itu dibuat taman yang cukup bagus, ada gazebo-nya, dikasih lampu-lampunya. Jadi feel-nya gimana tuh? Dari ruang living room, ya sambil nonton TV bisa melihat ke belakang. Ruang dining area bisa melihat ke belakang dengan tampilan visual taman yang cukup bagus, atau gazebo atau apa dibuat kolam ikan, koi. Jadi kan bagus banget ya semuanya ya. Itu emang benar-benar kita buat agak unik konsepnya dibanding yang lain. Makanya lebih futuristik. Karena emang kita mengerti ya, untuk rumah ini bukan sekedar tempat numpang tidur saja. Apalagi yang sudah berkeluarga kan. Itulah tempat berkumpulnya keluarga. Sehingga kita memusatkan adalah di dalam rumahnya, tengahnya sebagai plus pointnya. Jadi keluarga akan dengan senang berkumpul di living room ataupun di meja makan karena ada pemandangan yang bagus untuk backyardnya. Itu dia. Jadi kehangatan dari suatu keluarga itu bisa tercipta. Oke. Gitu aja kira-kira. Nah, iya. Terus apa ini, katanya 2,5 lantai gitu ya? Ya, benar-benar 2,5 lantai. Kalau kita cerita Sukajadi, Bukit Indah Sukajadi ya, banyak orang mungkin yang udah berpikiran yang umum ya, pada umumnya berpikiran bahwasanya Sukajadi udah selesai nih, nggak ada lagi rumah yang dijual oleh developernya. Yang diketahui adalah Sukajadi sudah sold out, betul ya? Sudah sold out. Iya. Betul kan? Dan pun kalau mau tinggal, minat tinggi ya, mau tinggal di Sukajadi, karena kan limited, eksklusif. Nah, pun kalau mereka mau istilahnya mempunyai unit di Sukajadi, pasti pikirannya itu adalah membeli daripada secondary atau apapun dari pembeli pertama. Dan biasanya itu memang harganya cukup tinggi. Kira-kira kalau gambaran kamu Azan, harga di Bukit Indah Sukajadi berapa? Itu udah 2 eman lah. 2 eman ya, itu minimal kan, 2 eman. Inilah psikologi atau image yang tercipta selama ini. Tetapi sebenarnya kita masih ada produk kita. Mungkin ini memang saatnya yang tepat untuk dikeluarkan lagi, yaitu Neo TGR ini yang saya bilang modern futuristik. Kebayang tidak dengan luas bangunan 125? 125. Iya. Kemudian dia rumahnya 2,5 lantai. 2,5 lantai tipe 125. Tanahnya juga 100 lebih. Ya. Berada di area Sukajadi, harganya di bawah 2 M. Wah. Serius. Harganya di bawah 2 M. Di bawah 2 M. Di bawah 2 M kita starting price-nya. Kebayang nggak kira-kira? Di bawah 2 M berapa nih? Kita starting dari 1,6. 1,6.
Wow. 1,6 M startingnya ya. Tipe bangunan 125, 2,5 lantai, tanahnya 100 lebih. Oke, area Sukajadi. Suka jadi lagi. Sukajadi. Jadi yang tadi dibilang seperti yang Ajan bilang kan, gambaran mungkin anggapan daripada warga Batam ataupun bahkan nih agen properti ya. Wah, harganya tinggi nih. Udah habis nih, gak ada lagi produk beli secondary. Kita hapus itu. Masih ada. Emang sih terbatas ya unitnya. Jadi saya harap supaya nggak ketinggalan unit ya, warga Batam yang berminat calon konsumen silakan menghubungin ke Ajan ya. Ya betul ya. Langsung booking gitu. Langsung booking, langsung visit lokasi dulu. Harus visit lokasi dulu. Kenapa? Salah satu selling point kita adalah lokasi juga. Lokasi. Karena kalau saya boleh bilang bahasanya saya gunakan titik tengahnya kota Batam. Siapa yang nggak tahu namanya Kepri Mall? Simpang Kepri Mall ya. Simpang Kepri Mall kalau kita lihat dari Kepri Mall-nya, kalau Kepri Mall-nya lurus ke atas berarti ke area Nongsa Bandara itu, Batu Besar. Kalau ke kiri berarti dia ke Batam Center. Ke kanan ke area Batu Aji. Betul ya, Batu Aji, mau ke Barelang. Nah, kalau turun ke bawah itu berarti ke Batu Ampar, Jodo, Nagoya, Penuin. Jadi itu yang titik tengahnya. Simpang itu membelah. Dan ingat, jalan di situ adalah jalan gede. Row-nya berapa coba? Gede banget kan? Gila itu ya. Nyebrang aja tuh kalau nggak pakai lari itu ketabrak tuh. Jadi lokasinya itu udah sangat bagus, strategis banget, aksesnya gampang kemana-mana. Kalau kita bagi lagi, spesifik lagi detailkan, harga tanah per meter di Sukajadi dibanding tempat lain kayak gimana sih? Lebih tinggi nggak? Oke. Ya kan? Kalau kita cerita harga tanah per meternya. Tetapi bayangkan kita jualnya di bawah 2 M. Keren kan? Jadi ya warga Batam, mumpung unit masih ada, kita nggak sampai 20 unit, 13-an unit, silakan istilahnya hubungin Ajan ya, Promax untuk visit lokasi. Nanti di backup. Betul. Di backup. Jangan sampai kehabisan unit, sayang. begitu. Oke, nah Baik. kan kita bicara Bukit Indah Sukajadi, itu sebenarnya tanahnya beneran dari bukit gitu ya? Iya dong. Emang sih agak unik sih properti di Batam ini. Ya, kita tanahnya, ya kita lihat aja jalan-jalan kita itu elevasi tanah itu naik turun ya, gelombang-gelombang jalannya bukit ya. Nah, memang kalau di Sukajadi itu kenapa dinamakan bukit ya? Memang itu area bukit sebenarnya. Makanya kalau masuk ke Bukit Indah Sukajadi, jalannya tuh nggak rata, naik turun. Ada kan pernah kan ngefeel kan naik turun kan? Nah, kalau namanya area bukit punya lahan, tentu saja semua lahan bagus ya maksud saya. Tapi kalau bukit lebih bagus lagi. Karena kenapa? Kepadatannya, kekuatannya itu lebih terjaga secara alami. Kekerasannya lah maksudnya. Jadi dampak kepada bangunan biasanya. Kalau namanya kekerasan daripada tanah. Begitu. Oh, oke. Nah, tadi yang Neo TGR nih, Ya, Neo TGR. benefit tuh yang ditawarin ke klien apa? Oke. Untuk benefit yang ditawarkan ke klien ini lebih directnya ke promo ya. Ya. Jadi sampai Juli ini ya, ini masih yang berlaku ya promonya ya. Jadi kita setiap pembelian untuk unit di Neo TGR, kita memberikan free AJB, akte jual beli, dan SHGB. Kemudian konsumen selama bulan Juli ini, ya promo masih berlaku. Bagi konsumen juga berhak mendapatkan 1 unit Samsung Galaxy Z Fold 5 ataupun iPhone Pro Max 15. Wah, bisa pilih. Bisa pilih mau Samsung atau iPhone. Kalau mau dua-duanya berarti beli 2 unit. Kalau satu berarti pilih, begitu. Nah juga kita berikan spesial nih, yaitu pastilah ya, nah kita selalu cari harga the best ya. Nah, harga the best kalau berdasarkan cara bayar adalah harga cash keras. Cara bayar cash keras yaitu 1 kali bayar, gitu ya. Nah, kita dalam hal ini memberikan cara bayar yang spesial yaitu KPR Express, karena bangunan di lapangan kita sudah naik sampai 2 lantai. Jadi udah bisa dibilang 80%, jadi kita bisa KPR Express. Langsung ke banknya KPR, nggak usah cicil DP lagi. Nah, untuk harga jual di KPR Express, kita berikan sama dengan harga cash keras.
Wah. Bagus bukan? Biasanya kan harga KPR kan lebih tinggi daripada harga cash keras kan pada umumnya kan. Yes. Kalau kita ini belikan harga KPR Express sama dengan harga cash keras. Nah, itu bank apa aja tuh? Banyak, salah contoh-contoh ya. Ada Panin, OCBC, Niaga, BNI dan lain-lain. Jadi bisa pilih sesuai kemauan kita kan. iya, nanti kita bantu ya. Kita nanti arahkan. Tentu pilihan tetap balik kepada konsumen untuk mendapatkan yang terbaik secara suku bunga, promo dari bank juga. Kita akan sajikan nanti. Ataupun kalau misalnya sudah ada istilahnya tabungan ataupun deposito di bank-bank tertentu, ya silakan bisa diarahkan. Artinya bagi bank yang kerjasama dengan kita ya, gitu. Mungkin udah prioritaskan di salah satu bank sehingga ya untuk aksesnya kan gampang aja. Kan ada prioritas, nggak usah ribet. Oh, prioritas gitu ya. Ya dong, nggak ribet begitu loh. Nah, apa gitu yang kalian punya sebenarnya biar klien itu bisa percaya tuh membeli proyeknya Neo TGR ini yang dari Adia Group? Sebenarnya tadi sudah saya sebutkan ya, mungkin saya ulang lagi aja. Satu, Bukit Indah Sukajadi itu semua sudah pada tahu lah. Ya kan? Dan itu bukan proyek baru, lingkungan sudah terbentuk, orang sudah banyak yang tinggal di sana. Pebisnis besar, bos-bos besar di Batam banyak yang tinggal di sana. Itu salah satu bukti bahwasanya kita membangun, ya, mendeliver produk kita sesuai. Oke, satu. Kedua, properti bukan satu-satunya bisnis daripada si Adia Group, ya. Jadi selain properti, kita juga punya bisnis yang lain seperti contoh kita punya Hotel Radisson, ya, hotel bintang 5 yang pertama di Batam, ya. Kemudian kita punya gedung ATB atau Adia Building, ya, itu merupakan kita punya. Kemudian juga ada Paranggolo Sukajadi. Dan semua item yang saya sebutin ini pasti warga Batam sudah tahu. Warga Batam pasti sudah pernah dengar dan tahu. Nah, berarti sudah terbukti ya secara pembangunan, deliver, bisnis dari Adia Group ini. Itu bisa menjadi hal yang membuat calon konsumen yakin ya untuk mempunyai aset di salah satu produk kita yaitu Neo TGR salah satunya. Begitu. Oke. Nah, dengar itu katanya masih ada kafling ya yang dijual di situ. Kafling masih ada. Jadi kita di kafling nggak banyak tinggal ya. Selain kita jual produk jadi di Neo TGR sendiri atau di TGR 3 ya, kita masih punya beberapa kafling. Mungkin bagi yang calon konsumen yang ingin mempunyai desain sendiri, luasnya lebih besar lagi, bisa mengakuisisi lahan dan untuk dibangun sendiri. Selain di TGR 3 kita juga ada masih 2 lahan di dalam Bukit Indah Sukajadi. Itu ukuran 1000 ke atas, 1200 dan 1500. Wow. Itu ada tuh, karena kemarin banyak, itu udah habis tinggal 2 aja. Sisa 2 ya. Sisa 2 saja, itu juga masih bisa diakuisisi ya. Bagi yang ingin bangun sendiri, mau rumah istana sendiri. Katanya milenial itu gak bisa punya properti ya, Pak? Oh, saya pernah dengar ini. Ya, saya pernah dengar. Ini pernah dibahas oleh salah satu petinggi kita ya, Menteri Keuangan ya. Maksudnya ke depannya nanti akan semakin sulit untuk generasi berikutnya dan berikutnya untuk mempunyai aset rumah ya. Nah, setelah hitungan investasi atau kenaikan properti dengan dibandingkan dengan pendapatan ya, betul sih secara teorinya betul. Tapi dalam praktiknya kadang-kadang belum tentu juga. Nah, walaupun harga value propertinya naik terus, sekarang banyak sisih ya bisnis ataupun kegiatan aktivitas yang dijalankan oleh kaum ini ya, kaum milenial, Gen Z dalam menghasilkan uang, mendapatkan income. Dan sekarang lebih canggih lagi, lebih cerdik. Asal jangan yang aneh-aneh ya, yang scam atau apa ya. Maksudnya secara teknologi mereka berbisnis itu atau mendapatkan income tuh lebih
lebih mudah kalau saya lihat. Karena sekarang suka nggak suka kan bukan secara offline lagi, lebih banyak di online ya mainnya. Betul. Jadi itu memang jangkauannya secara online teknologi itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu jadinya. Contoh nih, kalau kita mau jual sesuatu secara offline, tentu kita cuma bisa jual di area radius satu kota lah, anggap udah jauh banget, satu kota aja. Tapi dengan adanya dunia teknologi ini, online, bahkan kita bisa menjangkau sampai produk kita ke luar negeri. Nggak ada batas ruang dan waktu jadinya. Bisa aja produk kita pasarkan sampai ke Amerika. Contoh melalui eBay, marketplace-nya, Amazon. Ya, kalau yang nasional, bahkan kita sampai ke Papua bisa. Ya, kita lihat aja marketplace yang ada. Yang warna hijau, warna orange, betul kan? Betul. Bisa dijangkau sampai ke ujung-ujungnya. Jadi punya cara mendapatkan income tersendiri. Nah, secara hitungan teori betul, kedepannya makin akan sulit, ya. Tapi kalau misalnya kita di lapangan bisa aja terjadi. Yang paling penting satu, ya, jangan menunggu untuk beli properti, tapi beli properti dulu baru nunggu. Hasilnya beda. Oke, beli dulu baru tunggu. Iya, beli dulu karena kita menikmatin kenaikan investasinya. Kalau kita menunggu baru beli, kita ketinggalan sama investasinya. Betul. Kita ngejar terus, nggak akan bisa beli. Nabung nggak terkejar. Nabung cuma bisa untuk ngejar pembayaran DP. Betul ya? DP kan 10% kan, kalau cetak KPR kan. Paling bisa di situ. Tapi kalau mau beli cash, kita nabung, itu nggak terkejar. Makanya tinggal pilih cara bayar terbaik. Nah, jadi secara teori bisa dibilang betul hitungan kenaikan investasi dibandingkan income ya. Income kalau kita hitung ke UMR ya nggak terkejar gitu loh. Tapi kalau secara praktik di lapangan, saya percaya ke depannya ini banyak sektor bisnis secara teknologi dengan bantuan teknologi itu yang akan berkembang dengan jauh besar. Begitu. Tapi secara data yang banyak yang beli proyeknya Sukajadi banyak orang milenial. Milenial, ya, bercampur lah ya, bercampur. Kita ada yang milenial. Emang pasar Neo Tegar ini kita arahkan ke milenial. Makanya kalau dilihat desainnya, nampak itu sekali, bahwasanya dia lebih ke modern futuristik. Nah, jadi lebih ke arah sana. Kalau yang mungkin rumah-rumah yang gede, gedong, yang dalam Bukit Indah Soga, jadi mungkin lebih ke inilah ya, pebisnis yang, ya nama pebisnis kita nggak bisa bilang juga bahwasanya usianya muda atau tua. Nggak semuanya dominan tua kok, ada juga yang muda kan, pebisnis yang sukses. Nah, artinya kan secara ekonomi kalau kita bahas seperti itu. Mau tua dan muda pun, asal ekonominya emang bisa, ya mampu, nggak masalah. Ini seperti lingkaran setan, nggak ada satupun, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tinggal kita kaitkan acuannya kemana sebenarnya, begitu. Berarti sekarang bukan lihat umur lagi ya, tapi udah gesernya lihatnya dari ekonominya ya. Yang generasi sebelum milenial, Gen Z juga banyak yang belum punya rumah. Betul kan? Ini fakta kan? Nggak menjamin kalau generasi yang lebih lama itu bisa gampang punya rumah dan akhirnya bisa buruknya rumah. Tapi kalau fakta di lapangan banyak juga yang masih belum punya rumah. Betul. Nah, jadi nggak menjadi satu vonis kepada milenial ataupun Gen Z ya, bahwasanya mereka ke depan akan susah beli rumah. Enggak kok. Saya sih percaya ya, tiada hasil ya yang mengkhianati usaha. Tiada hasil yang mengkhianati usaha. Nah, saya sih percaya itu. Saya percaya itu. Asal kita mau berusaha, rajin, nggak neko-neko, pasti ada jalan keluarnya. Oke. Dari developer kita bantu dengan cara bayar. Pasti bisa dapat. Oke. Bulus banget ya. Oke. Gimana? Ini Pak. Nah, cara bayar yang disarankan oleh developer itu yang seperti apa tuh Pak? Oh iya, kalau developer kalau nggak munafik kita cash keras dong. Langsung cash kan, kita terima full kan begitu. Kacau ini, kacau. Kalau dari sisi developer pasti begitu. Tetapi kita sadarin juga tidak semua berkemampuan seperti itu ya. Makanya kita memberikan solusi juga. Saya rasa semua developer memberikan solusi cara bayar. Contoh dari cash keras, cash bertahap 12 kali. Kalau kita cash bertahap 1 tahun atau 12 kali, sampai ke yang paling tinggi 48 kali atau 4 tahun. Wah, lumayan juga ya 48 kali. Kemudian kita ada KPR standar dengan cicil DP. Bahkan kita ada 2 pilihan tuh, cicil DP 12 kali dan 18 kali. Tentu harganya berbeda, ya.
cash keras yang paling the best, kemudian ada interest pada saat 12 kali, ada interest lagi pada saat 20 kali, sehingga lebih ini dikit, naik dikit, sampai yang ke paling lama, ada naik dikit lagi. Nah, makanya saya tadi bilang, kita buat satu solusi bagi calon konsumen yang ingin mendapatkan harga cash keras, tapi dengan cara bayar KPR. Ya udah, KPR Express saja. Itu ya. Itu solusinya. Nah, kalau secara data banyak yang pilih cara bayar apa nih? Kebanyakan konsumen. Umum sih, kalau itu umum secara mungkin developer semua sama lah ya. Kalau di kita cara bayar yang paling banyak itu tentu saja KPR, ya KPR dan cash bertahap lah ya. Itu dua yang dominan. Ada juga, tapi secara pembeli orang beli cash keras itu mungkin jarang. Tapi kalau dibanding yang mungkin kawan-kawan developer yang lain, di Bukit Indah Sukajadi atau di Neo Tegar ini, kita itu pembelian cash tuh lumayan sih persentasenya. Wow. Tapi kalau dibanding dengan cara bayar yang lain, Kalah ya, juga. tetap kalah. Tapi cash keras dibanding kawan-kawan developer yang lain mungkin kita lebih tinggi. Oh, berarti banyak sultannya gitu. Ya, kalau bisa, makanya kenapa akhirnya tercipta image perumahan elit. Kita tahu kan, dasarnya di situ juga kan. Saya hubungkan. Nah, saya nggak bilang loh. Kamu yang bilang ya Jan ya, banyak sultannya. Sultan Brunei, Sultan mana lagi? Sultan Malaysia, Terengganu, Sultan semua tinggal sana. Enggak nih, bercanda. Oke. Nah, terakhir. Apa itu? Pesan dan solusi buat milenial atau generasi-generasi yang baru ini yang pengen punya rumah gitu. Oke. Bagi generasi baru, sebenarnya semua generasi lah ya. Kayaknya bukan cuma khusus milenial dan Gen Z ya. Juga yang lain-lain yang misalnya mau tambah rumah atau mau beli rumah. Pesan saya kalau mau beli rumah itu ada 3 poin. Ini sama, selalu saya ulang-ulang di podcast manapun juga ya. Selalu saya ulang-ulang. Karena saya mengamatin ya poin-poin yang diberikan oleh guru-guru properti yang ada, yang selalu bercerita lokasi. Memang tidak salah, tapi kalau menurut saya ada tambahan karena sekarang konsumen makin lama makin pintar, ya kan, makin lama makin pintar, smart buyer sekarang yang terjadi. Apalagi kita hadapin milenial, Gen Z yang selalu menggali informasi, mencari informasi. Nah, kalau pesan saya beli properti itu ya bagi semua calon konsumen, itu ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama udah pasti lokasi, memang benar. Yang kedua itu adalah konsepnya seperti apa. Konsep itu penting. Yang ketiga yang tidak kalah penting itu developernya seperti apa. Jadi 3 poin ini nggak boleh hilang satupun. Harus ada. Ya, kita contoh kembali nih. Saya sama Ajan coba reaksi ya. Kalau lokasinya kurang bagus, konsepnya bagus, developernya bagus, lokasinya nggak bagus nih, kira-kira pengen beli nggak? Lokasinya kurang, ayo. Susah ya. Ya kan? Oke. Kalau misalnya lokasi bagus, konsep nggak bagus, developernya bagus, mikir-mikir lah. masih mikir kan? Artinya mesti bisa compare ke yang lain, mencari yang konsepnya lebih bagus. Artinya bukan jadi pilihan utama, jadinya pilihan keberapa, ya kan? Nah, oke. Lokasi bagus, konsep bagus, developer tidak bagus. Oh, itu tak usah pikir lagi. Langsung coret ya. Nah, artinya benar kan? 3 poin ini harus ada. Nah, iya. Lokasi harus bagus, konsepnya harus bagus, developernya juga harus terpercaya, bisa trust, orang bisa nampak hasil daripada yang sudah tercipta, yang sudah dipersembahkan kepada konsumennya. Nah, dalam hal ini saya hubungkan sedikit, area kita berada di Sukajadi, oke nggak? Oke banget sih itu. Oke ya. Konsep kita keseluruhan, kalau saya bilang secara luas, itu ada komersial hotel, padang golf di ininya dekat rumahannya, kemudian ada kayak Adia Building tempat orang berkantor bisnis, ada komersial yang ruko-ruko orang jualan dekat dengan mall, K Square. Nah, berarti konsepnya lengkap, bagus. Apalagi tinggal dalam lingkungannya yang Bukit Indah Sukajadi kan lebih tenang, seperti resort, bagus dong.
konsepnya. Yang ketiga, developernya. Saya udah cerita tadi, Adia Group punya sisi bisnis properti, komersil, gedung, hotel, dan lain-lain. Kira-kira oke nggak? Tenang ya. Nah, developernya ini terjamin nggak? Tenang ya. Jadi ya nggak bingung karena developer sendiri juga punya aset sampai gedung kok. Gedung itu kan emang punya kita gitu loh. Jadi nggak usah pusing dan kita tahu Bukit Indah Sukajadi bukan sehari 2 hari atau setahun 2 tahun kemarin baru dibangun. Udah sekian lama. Bahkan orang udah berpikir bahwasanya tidak ada lagi. Udah sold out. Nah itu dia. Artinya sudah terjamin kan secara developernya. Jadi 3 poin itu kita dapat. Nah 3 poin ini penting sebagai pertimbangan untuk mengakuisisi properti ya. Karena kita tahu beli properti itu bukan seperti beli apa ya, kaos ya. Nggak cocok, nggak usah pakai, taruh di samping. Nggak bisa. Ya kan? Walaupun rumah kedua, apalagi yang rumah pertama yang bukan impian dia, dalam hidup dia punya impian, setiap orang pasti punya impian ya. Baik itu yang utama ataupun yang kedua, 3 poin ini harus diperhatikan. Supaya tidak mengambil keputusan yang salah. Kasian. Mimpi bisa terkubur. Ya. Jadi ya pilih yang terbaik supaya nilai investasinya terus meningkat. Tinggal di dalamnya itu memberikan suasana yang nyaman, healing, tenang. Ya. Nggak usah was-was tidak terbangun. Karena developernya mantap. Oke. Ya kira-kira begitu ya pesan saya buat siapapun itu. Milenial, Gen Z, ataupun yang generasi sebelumnya, intinya yang semua calon konsumen yang pengen ini. Oke. Nah, satu lagi si Neo Teger itu kapan udah bisa huni? Oke, kalau kita cerita kapan bisa huni ya, berarti kita cerita ke masa handover-nya. Biasanya itu ada tertuang di dalam PPJB, pengikatan jual belinya ya, dari developer dengan konsumen. Dan itu beragam, jadi ada yang handover-nya dari tanggal PPJB itu 2 tahun atau 24 bulan, ada yang 18 bulan, bahkan ada yang 36 bulan. Ada yang ekstrim mungkin sampai 4 tahun ada kali ya. Kalau nggak salah saya dengar ada tuh 48 bulan. Nah kalau kita di sini secara PPJB tertulis di dokumen itu 12 bulan. Plus grace period, biasanya tuh masa toleransinya, kalau ada apa-apa masih bisa diperbaiki. Ada di komplain ya itu 6 bulan. Jadi total ada 18 bulan dengan grace period. Kalau tanpa grace period 12 bulan. Tetapi kalau nanti visit ke lapangan ya, visit lokasi, lihat di lapangan kita bahkan sudah naik sampai 2 lantai. Bahkan yang untuk tahap ketiga Neo TGR ya, price listnya kita baru keluarkan di bulan Mei kemarin. Tetapi bangunannya sudah 2 lantai. Wow. Bisa dibilang mungkin saja kemungkinan besar dengan akuisisi atau beli di Neo TGR ini nggak usah nunggu sampai 12 bulan seperti di PPJB tertulis, sudah bisa serah terima, sudah bisa handover karena bangunan secara fisik sudah naik ke atas, udah sampai 2 tingkat. Makanya KPR Express juga bisa karena bangunan sudah di atas 50%, udah 80% lebih kurang. Nah kalau konsumen sudah istilahnya dia udah setuju dengan serah terima 1 tahun 12 bulan, di tempat kita mungkin bisa lebih cepat daripada 12 bulan. Contoh nih, awal tahun sudah bisa serah terima kayaknya. Gitu. Lebih cepat bahkan. Tetap ketulis 12 bulan gitu biar amannya ya. Tetap. Saya nggak mau janji bohong, tapi silakan lihat ke lapangan. Bener nggak udah 2 tingkat? Gitu loh. Jadi akhirnya kita bisa tahu, bener nggak sih bisa di bawah 12 bulan serah terima? Dengan Anda datang ke lokasi, melihat bangunan yang sudah lagi dibangun, sudah mau jadi, akan terjawab semuanya. Oke, thank you waktunya Pak. Oke, terima kasih Ajan.